Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas sedikit mengenai banyaknya sekolah-sekolah dasar negeri yang kekurangan murid baru. Bahkan banyak di antara sekolah-sekolah tersebut tidak mendapatkan murid sama sekali. Dan hal ini tidak hanya terjadi di tahun 2025, tahun ajaran sebelum-sebelumnya juga demikian, karena juga banyak sekolah dasar negeri yang kekurangan murid beberapa tahun terakhir. Ada banyak analisa mengenai faktor yang menyebabkan banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid. Para pengamat juga melihat bahwa penurunan jumlah murid sekolah dasar itu menjadi indikasi mengenai turunnya kualitas layanan pendidikan. Juga ada yang menyatakan bahwa penurunan jumlah murid siswa sekolah dasar negeri tersebut karena perubahan preferensi dari orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak di luar sekolah dasar negeri. Jumlah SDN yang mengalami kekurangan murid atau bahkan tidak mendapat murid sama sekali tersebut tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tapi menyebar khususnya di Pulau Jawa. Ini hanya beberapa contoh ya, coba saya tampilkan dari sumber-sumber yang relatif kredibel, misalnya di daerah Mojokerto. Selain Mojokerto, juga ada di daerah lain, misalkan di Trenggalek, Jawa Timur. Selain daerah ini juga ada di wilayah Ponorogo, yaitu masih di Provinsi Jawa Timur. Ketika kita sudah mengetahui mengenai jumlah perolehan sekolah dasar negeri, kita juga ketahui mengenai jumlah dari mengenai jumlah dari guru sekolah dasar negeri. Misalkan ini ngambil yang daerah Jawa Timur. Data ini diperoleh dari BPS Jawa Timur. Untuk adik-adik yang berada di daerah lain itu menyesuaikan. Misalkan ini di tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan dan diikuti dengan penurunan untuk tahun 2021. Meskipun tahun 2022 ada sedikit kenaikan, selanjutnya sampai dengan tahun 2024 itu terjadi penurunan. Artinya bahwa jumlah guru sekolah dasar yang bekerja atau dipekerjakan di sekolah dasar negeri itu jumlahnya mengalami penurunan. Tapi di sisi lain, kok jurusan pendidikan di perguruan tinggi itu masih menjadi favorit. Misalkan ini coba kita buka yang surveinya Good Start. Nah, meskipun survei ini dilakukan tahun 2023, nanti bisa diupdate. Mestinya tidak relatif berbeda. Misalkan 10 bidang studi dengan mahasiswa terbanyak di Indonesia. Nah, jurusan pendidikan itu jumlahnya paling tinggi dibanding jumlah yang lain, diikuti oleh bidang studi ekonomi, sosial, teknik, kesehatan, dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu di bidang seni. Berdasarkan data tadi kan ada yang menarik untuk
menjadi bahan penelitian. Ketika jumlah perolehan murid baru sekolah dasar menurun, diikuti dengan penurunan jumlah guru SDN. Ini sekali lagi ini hanya sebagai contoh untuk yang wilayah Jawa Timur. Jumlah guru itu mengalami penurunan dan jumlah murid juga mengalami penurunan, tetapi jumlah mahasiswa bidang studi pendidikan itu proporsinya paling tinggi. Nah, itu menjadi daya tarik untuk kita melakukan penelitian lanjutan. Kalau adik-adik tertarik melakukan penelitian mengenai strategi-strategi yang berkaitan dengan peningkatan jumlah murid di SDN, data-datanya adik bisa kunjungi ini video yang ini. Semua data-datanya dan daftar pustakanya ada di linknya. Kalau adik-adik tertarik meneliti mengenai profesi guru, dengan banyaknya jumlah mahasiswa bidang studi pendidikan di saat perolehan jumlah siswa SDN menurun dan jumlah guru yang dipekerjakan khususnya yang Jawa Timur tadi menurun, itu adik-adik bisa kunjungi yang atau simak video yang ini. Demikian ya adik-adik untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.